sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dipimpin oleh ketua kelasnya, Rangga dipimpin berdoa. Iya, baca doa nanti dimulai. Oke, sebelum saya dimulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Oke ya, saya panggil bilang hadir ya. Iya, Pak. Abdullah. Ya, anak-anakku semua. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah mempelajari tentang obesitas. Kelebihan berat badan karena apa? Kebanyakan. Perhatikan ke papan tulis di sini ada slide dari saya. Oke, lanjut. Jumat 29 Juli tahun 2022, warga kampung Tanggolo, Cikarang, Ciceuri, dan Saleman, Desa Purwasedar, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, mengalami menceret dan muntah-muntah setelah mengonsumsi nasi kotak dari acara syukuran. Kepala Puskesmas Cilacap Nana Resna Rahayu mengatakan sebagian warga saat ini sudah ditangani tim medis Puskesmas Cilacap. Tercatat pada Jumat 29 Juli 2022, sebagian korban ditangani Puskesmas Cilacap dan sebagian korban dibawa ke Rumah Sakit Jampang. Selain 11 warga yang sudah ditangani, laporan terbaru menyebut kurang lebih 20 orang mengeluhkan hal sama yakni menceret, muntah, dan ditambah mual. Nasi kotak tersebut diketahui berisi nasi, mie pakai kecap, ayam goreng, dan sangrai kelapa. Ada yang bisa mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang diceritakan dalam video tersebut? Satu orang tunjuk tangan. Keracunan apa? Makanan. Di dalam nasi kotak itu terdiri dari nasi, mie yang menggunakan kecap, dan ayam goreng. Tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah kalian belajar hari ini, yang pertama kalian dapat membedakan organ-organ dalam sistem pencernaan. Oke, kompetensinya yang kalian harus capai nanti kalian harus tahu organ-organ pencernaan. Itu tadi makanan paling pertama kali masuk ke dalam organ manusia yaitu melalui apa? Melalui mulut. Struktur dan organ serta fungsinya dalam pencernaan manusia. Saya kasih LKPD ya. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok mengenai permasalahan yang saya berikan. Permasalahannya ada di LKPD di bagian orientasi masalah di halaman 3. Kalian buka. Oke, sekarang kita berliterasi sains. Di situ ada artikel 13 warga Tangerang keracunan massal. Ya. Oke, sekarang kalian baca artikelnya selama 5 menit. Terus buat pertanyaannya, nanti Bapak tanya satu-satu ya pertanyaannya apa. Kelompok ya. Oke, dibaca. Dari kelompok mana dulu ya? Oke, kelompok apa tadi? Kelompok gigi, apa pertanyaannya? Apa penyebab 13 orang warga Tangerang keracunan makanan dibuat dihajarkan? Oke, ada lagi? Oke, ini kelompok ini dulu. Kelompok apa? Apa efek samping dari keracunan?
sampingnya. Ngomong. Pasal yang dibacakan Kenapa warga bisa mengalami keracunan? Oke. Bermula dari. Oke, bermula dari mana peristiwa pada tersebut? Bagaimana awal dari peristiwa tersebut? Bagaimana Awal dari peristiwa tersebut. awal dari peristiwa tersebut? Peristiwa apa? Peristiwa keracunan makanan. Keracunan makanan. Oke. Dari masing-masing kelompok tadi ada yang menanyakan apa penyebab ya keracunan, terus ada lagi berapa jumlahnya, terus kemudian bagaimana awal mula keracunan, terus bagaimana efek samping dari keracunan. Ya, kalian sudah berkelompok diskusi lagi ya, merumuskan masalah dari pertanyaan kalian nanti ya, dengan cara menyebutkan faktor-faktor penyebab keracunan makanan. Oke, kalian bisa cari faktor tersebut. Kalian bawa Android semua? Bawa ya. Oke, sekarang kalian keluarkan Androidnya. Boleh mencari faktor-faktor penyebab keracunan makanan. Oke, juga kalian bisa cari nanti di handphone yang Bapak bagikan di WhatsApp. Juga nanti LKPD-nya Bapak nilai juga dalam rangka pengetahuan kalian. Oke, ya sudah ya. Kelompok mana dulu yang ingin mengungkapkan? Oke, ya mau lebih lagi. Berdiri aja di tempatnya ya, satu ya, bacain aja berdiri ya. Oke, siapa yang mau berdiri pegang aja boleh ya. Faktor-faktor penyebab keracunan makanan. 1. Tidak menyimpan makanan dengan benar. Yang kedua, tidak menyimpan daging dan susu dalam suhu yang tepat. Terus kelompok Saya. ini apa? Kelompok apa? Lampu. Oke. Faktor-faktor penyebab keracunan makanan. Yang pertama, makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman dari salmonella atau racun, misalnya telur atau isi mentah. Yang kedua, telah dikonsumsi seseorang yang sedang sakit atau yang telah berinteraksi dengan orang sakit. Oke. Tidak menyimpan makanan dengan benar seperti tidak menyimpan daging dan susu dalam suhu yang tepat. 2. Tidak memasak makanan hingga matang sehingga bakteri yang ada di dalam makanan tidak terbunuh seluruhnya. 3. Menyiapkan makanan tanpa mencuci tangan sebelumnya. 4. Tidak memasak makanan hingga matang sehingga bakteri yang ada di dalam makanan atau bakteri atau racun. Yang kedua, tidak memasak makanan secara menyeluruh atau masak terlebih. Sekarang kalian bersama kelompok kalian pilih satu faktor ya. Kemudian faktor tersebut kalian hubungkan dengan organ-organ pencernaan. Ya. Mulai dari masuknya makanan tersebut ya. Tadi melalui apa masuk makanan? Mulut diapain aja tuh di situ? Ya. Terus kemudian setelah di mulut masuk lagi kemana? Ya, kalian hubungkan lagi. Terus kemudian dari kerongkongan ke di perut ada apa? Lalu kemudian terus apa lagi? Dan dikeluarkan ke. Nah, bagaimana ya yang terjadi pada makanan yang beracun? Kalian hubungkan dengan organ-organ pencernaan. Racun itu bisa masuk kemana aja di dalam organ pencernaan tersebut. Oke,
Oke, sekarang kalian selidiki buka LKPD-nya halaman 5. Halaman 5 dibuka. Di situ yang pertama, tulisan hasil penyelidikan berdasarkan satu faktor penyebab keracunan makanan yang kalian pilih. Satu faktor, tadi kan ada beberapa faktor ya. Nanti cuma satu faktor yang kalian pilih, terus kalian hubungkan dengan organ-organ pencernaan. Bukan organ itu banyak banget ya. Organ pencernaan. Ya. Terus yang kedua, di situ yang gambar bawahnya, oke anak-anak, nih ya. Di LKPD-nya, makanan beracun dapat masuk ke dalam organ pencernaan manusia. Kira-kira bagaimana perjalanan mereka di jalur pencernaan ini? Bagaimana perjalanannya sehingga seseorang bisa keracunan? Perjalanannya gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok Lampung. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk presentasikan hasil penyelidikan kami. Lokasi pengolahan makanan yang tidak bersih. Apa faktornya coba diulang? Lokasi pengolahan makanan yang tidak bersih. Kita mempunyai makanan di daerah organ mulut. Lalu makanan itu setelah dipunya di organ mulut, itu makanan itu didorong oleh kerongkongan atau kita sebut esofagus dengan gerakan peristaltik. Makanan itu ketika sampai di lambung, makanan itu akan dihancurkan oleh lambung dan makanan itu akan dibawa ke usus halus, dan makanan yang mengandung kuman itu akan diserap oleh usus halus, dan kuman itulah yang akan menyebabkan keracunan pada manusia. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin dari kelompok yang lain? Tadi kan kata dia kan kalau tubuhnya fit kan bisa ngelawan bakterinya. Cara ngelawannya itu gimana? Itu sehat, makanannya juga harus matang. Kita belajar tentang organ pencernaan dan kaitannya dengan keracunan makanan. Oke, tadi kelompok gigi ini apa saja? Yang pertama mulut, terus apa lagi? Usus halus, usus besar. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan memecahkan masalah dan solusinya. Solusi dari kerjaan tersebut. Berarti besok ya waktunya ya. Besok seperti biasa. Ini masih banyak teman yang nggak masuk juga ya. Nanti diajak aja kelompok ya. Di kelompok berapa ya. Belum masuk. Seru ya. Serunya di mana? Tanya jawab, presentasi, apa lagi? Udah ya. Berpikir ya, pikir ya. Pikirnya bareng-bareng ya. Ya, jadi membagi masalah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya akhiri pertemuan kali ini ya, dibimbing berdoa enggak. Saya meminta